Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Cirebon, Bapak Dr. Randus Haji Imron MAG. Yang kami hormati Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Faurizal Nurdin Esos. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Bapak Hendra Halomuan SHMH. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Randa Hajai Ita Rohpitasari MSI. Yang kami hormati rekan-rekan LSM, Ormas, tokoh pemuda dan perwakilan mahasiswa di Cirebon. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Gedung Kaliandra Graha Pena RCTV dalam acara Dialog Interaktif Pencegahan Konflik Sosial Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang dipersembahkan oleh Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semua? Baik, dalam kegiatan hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali yang akan dijelaskan oleh para narasumber kita terkait peran serta dari pemerintah, TNI dan juga tugas fungsi pokok pengadilan jelang pemilu dan pemilu kada 2024. Baik, untuk kelancaran dari acara ini, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan ini izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. A. Dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2022 menyelenggarakan talkshow dengan tema Dialog Interaktif Pencegahan Konflik Sosial Menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Angkatan kedua tahun 2022. B. Maksud dan tujuan. Maksudnya adalah 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera. 2. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. 3. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan: 1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon. 2. Terciptanya kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon. 3. Meningkatnya tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. C. Peserta. Sebagai peserta dalam kegiatan angkatan kedua ini adalah sebanyak 30 orang dari unsur akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, tokoh pemuda di wilayah Kabupaten Cirebon. Perlu kami informasikan kepada Bapak Bupati bahwa kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan yang saat lalu sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan ini adalah yang terakhir di anggaran 2022. D. Waktu dan tempat. Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Gedung Kaliandra Geraha Penaradar Cirebon. E. Narasumber. Yang pertama adalah Bapak Bupati Cirebon. Yang kedua Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Dan ketiga Bapak Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. F. Metode penyajian. 1. Segmen pemaparan materi oleh para narasumber. 2. Dialog interaktif. 3. Closing statement oleh para narasumber. G. Penutup. Sebagai penutup kami mohon kesediaan Bapak Bupati Cirebon dan para narasumber untuk memberikan paparan materi dan melakukan dialog interaktif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai untuk acara dialog interaktif pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sebelumnya, Pak Bupati Cirebon, apa kabar Bapak? Luar biasa, terima kasih banyak Bapak. Sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak, akhirnya bisa bergabung bersama kami untuk memberikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya dalam pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Ini suasananya sudah sangat terasa ya Pak ya. Ini untuk suhu politik ini yang mungkin nanti akan lebih memanas lagi menjelang hari H ya Pak. Tapi sekarang Bapak melihatnya apakah sudah sangat terasa juga nih Pak Bupati? Jadi memang pada saat sekarang ini bahkan semua partai politik pada bulan sekarang sudah dimulai untuk proses untuk yang ikut di dalam pemilu ini, baik itu pendaftaran khususnya yang di pusat. Ini semua partai politik yang akan peserta pemilu ini sudah mulai ya pendaftaran untuk di pusat, dan di daerah ini masih belum. Nanti di pusat sudah diverifikasi. Kalau memang ada hal-hal yang kurang di satu partai, nanti dari daerah itulah yang akan melengkapi persyaratan itu. Dan sekarang mungkin sudah merasa ya, sudah terasa hangatnya di politik ini. Bahkan orang politik itu sekarang tingkah lakunya aja selalu dikait-kaitkan ya, selalu dikaitkan ini. Nah ini maka kita dengan adanya dialog ini agar Kabupaten Cirebon ini situasi kondisinya tetap baik, karena ini adalah hajat kita yang sudah rutin 5 tahunan. Nah khusus untuk tahun sekarang akan beda karena pilkada juga serentak. Kalau tadi kemarin itu beda-beda, sekarang akan diserentakkan tahun 2024, dan pemilu kita pun akan sama dengan pilpresnya. Oke, baik, pasti kita harap semua nanti sampai hari H kondusif ya Pak. Selesainya pun kondusif untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Baik, oke, Pak Dandim, bagaimana kabarnya Bapak? Tetap bersemangat ya Pak?
kita harus selalu semangat. Harus selalu bersemangat. Terima kasih banyak. Kita sebarkan aura positif kita ya Pak. Betul. Luar biasa. Oke, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber, bagaimana kabarnya nih Pak? Saya baru bertemu dengan Bapak hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Salam kenal dari saya Novi Bapak. Semoga nanti kita bisa terus memberikan informasi yang baik ya Pak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih kembali Pak. Oke, pastinya hari ini bersemangat ya Pak? Harus bersemangat. Harus bersemangat. Baik, untuk narasumber dipersiapkan untuk bisa memberikan materi nanti kepada kita semua yang ada di sini. Sambil mempersiapkan, kita akan break sebentar pemirsa RCTV. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami. Pastinya kita akan masih bersemangat untuk memberikan informasi kepada Anda semua pemirsa untuk pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Bupati Cirebon. Ini silakan Bapak untuk menjelaskan kepada kita semua agar nanti wilayah Kabupaten Cirebon sampai selesai hajat yang sangat luar biasa tersebut tetap kondusif. Bagaimana Pak Bupati? Dipersilakan. Ya, jadi hakikat daripada ini semua pilkada, pileg dan pilpres adalah untuk mengarahkan atau memimpin suatu negara dan daerah untuk kemaslahatan umat. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat itu pun harus jangan terpancing. Sebenarnya ada keseluruhan itu faktornya ada dua. Apa itu Pak? Faktornya pertama dari pelaku, ya pelaku ini apakah partai politiknya, apa calonnya, ya, yang calonnya, yang selalu ingin bagaimana cara, pokoknya pengennya menang, pribecarai. Nah itu kadang-kadang bisa menggosok-gosok masyarakat. Tetapi kembali yang kedua adalah dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cerdas, masyarakatnya juga bisa memilih mana itu hasutan, masa ini, maka kita pun si pelaku, si provokator ini akan tidak bisa mendapatkan hasil provokatornya. Maka kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, jadilah pemilih rasional. Jadilah pemilih rasional. Kalau pemilih rasional, calon yang akhirnya capek, calon kang selalu mengasut, ini rasional enggak? Supaya negara kita ini maju. Jangan karena ada pemilih, katanya kan ada 3 pemilih ini. Ada pemilih rasional, pemilih emosional, pemilih tradisional, gitu. Kalau pemilih rasional, orang ini akan bisa memilih mana ini calon yang benar bagus, mana yang cuma sekedar calon ini pencitraan terus, padahal prakteknya enggak, gitu. Nah, yang kedua pemilih emosional. Nah, pemilih emosional inilah yang kadang-kadang tidak rasional, pokoknya calon kita kian kang bener, kang sejen salah beli bener. Nah yang ketiga adalah pemilih tradisional, biasanya dia ini angin-anginan. Nah biasanya tokoh inilah yang akan bisa, karena di negara berkembang biasanya ada pemilih tradisional itu banyak karena sekolahnya atau SDM-nya masih menengah bawah. Maka dia akan manut terhadap tokoh itu, maka tokoh ke A ya ke A, tokoh ke B ya ke B. Nah ini biasanya anginnya kemana, biasanya itulah yang tokoh itu. Maka kami berharap kepada yang hadir ini, karena aktivis, LSM, mahasiswa, kalian ini harus memberi arahan kepada masyarakat menjadi pemilih rasional. Jadi kita pun ya waktu saya nyalon bupati Nok ya, kita sering ada masyarakat ternyata di Cirebon banyak pemilih yang emosional, ternyata tanyanya itu yang tidak rasional, tidak rasional. Jadi kalau pemilih rasional itu kalau kita mempunyai visi misi tidak sesuai dengan kemampuan yang ada di Kabupaten Cirebon, itu kita harus dikorek. Nanti calon itu apa calon cuma sekedar pencitraan atau calon dengan konsep. Nah itulah nanti calon-calon baik pileg, DPR-nya, bupati, gubernur itu akan menjadi pimpinan-pemimpinan yang akan dia yang amanah, karena pemilihnya sudah kritis, sudah pemilihnya pemilih rasional itu.
Oke, jadi kita harus jadi pemilih yang rasional ya Pak Pemilih Bupati ya. rasional, ya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu semua untuk Bapak Bupati Cirebon kita yang sudah menjelaskan tadi. Kita harus jadi pemilih yang rasional. Jangan angin-angin tadi ya Pak ya. Ya. Nggak boleh Pak, harus punya pendirian nih. Harus punya pendirian. Harus mantap juga nanti mencoblosnya. Ya, Siapa ya. yang akan dicoblos? Jadi nanti kalau orang pemilih rasional, orang yang akan minat jadi DPR, minat jadi bupati, dari awal itu dia akan tingkah lakunya kan akan disorot. Sebab nanti kalau dia nyalon, tahu dia itu track recordnya nggak baik, itu akan diungkit oleh pemilih-pemilih rasional gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Bupati. Oke Pak, tapi sebelumnya Bapak, adakah langkah antisipasi dini ya terhadap munculnya potensi konflik Pak? Ya, jadi kalau kita mengantisipasi potensi konflik itu pertama pemerintah ini kita memberikan pemahaman atau tentang masalah pilkada, pileg atau pilpres. Jadi penyuluhan, pelatihan ataupun memberikan informasi tentang masalah apa aturan main yang akan dilakukan itu. Jadi tahapan-tahapan pemilu itulah masyarakat harus tahu. Nah, terus nanti dari pemerintah memberikan, baik itu pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tahapan-tahapannya. Jadi nanti kita tahu prosedurnya. Nah itu. Pendidikan politik itu penting ya Pak ya, Pak Bupati. Pendidikan Oke, terima politik. kasih. Oke, cukup Bapak? Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Cukup, oke. sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan ini dari Dandim 0620 Kabupaten Cirebon terkait peran aktif TNI AD dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada 2024. Bagaimana Dan? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan yang baik ini saya sangat berbahagia bisa hadir bersama seluruh hadirin baik dari mahasiswa, lembaga masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Saya mendampingi Bapak Bupati dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Ini suatu momen yang baik di mana kita ini sebenarnya sudah, kalau penerbangan kita sudah mungkin di taxiway. Kita persiapan take off untuk menuju pesta demokrasi yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti bersama. Peran TNI khususnya dalam mencegah ataupun terjadinya potensi konflik sosial pada saat pemilu nanti, jelas kita harus segera dimulai dari saat ini, mungkin bukan saat ini saja, kita sudah mulai proses melakukan deteksi dini maupun cegah dini. Sebagaimana tugas pokok kami sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan diperkuat lagi Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, khususnya pasal 7 tentang operasi militer, ada yang perang dan ada yang selain perang. Di situ sudah bisa jelas kita untuk mendukung tadi Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang konflik sosial, khususnya di operasi militer selain perang, kita di poin ke-10 yaitu membantu polisi Republik Indonesia dalam menangani konflik. Dan juga di poin ke-9-nya kita jelas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Lebih khususnya lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 nanti. Yang mungkin kita sadari atau tidak, ataupun kita akui atau tidak, mungkin sudah mulai terasa suasana dan hawanya saat ini. Seperti tadi Bapak Bupati menjelaskan, ini membutuhkan keterlibatan seluruhnya. Ini merupakan suatu hal yang memang menjadi tugas kami, karena kami juga selalu membawa amanat kami, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kenapa saya membicarakan pertahanan negara? Karena bagaimanapun bagian dari pertahanan negara adalah seluruh komponen. Komponen utama pertahanan adalah kami yang diberikan kemampuan ataupun organisasi, yaitu militer, TNI Polri. Kemudian selanjutnya adalah komponen pendukung dan komponen cadangan. Komponen pendukung cadangan siapa? Ya kita seluruhnya di luar dari TNI tersebut. Berarti ini sudah melibatkan keseluruhannya. Apabila terjadi konflik sosial sudah jelas, maka kita sudah mulai terganggu kondisi kesehatan kita, yaitu kesehatan bangsa kita. Jadi memang ini bukan lagi menjadi bagian salah satu pihak, salah dua pihak, akhirnya saling menyalahkan. Tidak seperti itu. Namun kita semua kita semua dituntut untuk ikut berpartisipasi.
Khusus pada kami sendiri, di samping melakukan deteksi dini, etika dini terhadap potensi-potensi yang bakal ataupun mungkinan terjadi pada saat nantinya, dimulai dari pentahapan yang sudah mulai berjalan saat ini sampai nanti pelaksanaan pemilu itu, jelas kita juga sudah melakukan terus-terusan kegiatan melalui pembinaan teritorial, di mana kami sebagai Komandan Kodim mempunyai teritorial khususnya yaitu di wilayah Kabupaten Cirebon beserta di seluruh Forkopimda dan Forkopimcam sudah mulai melakukan terus ajakan-ajakan, karena bagaimanapun kesuksesan, keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pada saat nantinya pemilu tahun 2024 tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan kerjasama dari seluruhnya. Polri saja, KPU saja, Bawaslu, TNI saja, ataupun pemerintahan daerah saja tidak akan bisa. Semua harus berjibaku, semuanya harus sama-sama mendukung. Karena perlu diingat baik-baik, pesta demokrasi ini bukan untuk memisahkan, mengotak-kotakan, tapi justru dengan adanya pesta demokrasi ini justru kita saling mengenal, saling mengetahui dan saling mendukung demi kebaikan bangsa. Jalannya masing-masing tapi tujuannya satu. Jangan lupa tujuan kita ini untuk Indonesia yang maju. Target tahun 2045 kita pada usia ke 100 tahun Indonesia sudah maju jadi Indonesia yang levelnya sudah kelas dunia. Perlahan kita menanjak dengan segala kendala. Yakin pasti bisa. Yakin pasti bisa. Oke, boleh minta tepuk tangannya teman-teman semua untuk Dandim 0620 Kabupaten Cirebon dengan semangat 45 ya Pak. Kita harus optimis, yakin pasti bisa. Yakin pasti bisa. Oke, dengan koordinasi yang baik, sinergitas yang baik pula ya, pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Begitu ya Dan? Betul sekali. Oke, yang kita tahu juga peran TNI ini sangat dibutuhkan. Ini mengingat TNI memiliki jaringan yang luas untuk menjaga keamanan. Jadi kita juga harus bisa masyarakatnya ikut berpartisipasi ya Dan ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan juga ini dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber terkait tugas pokok fungsi pengadilan dalam pencegahan dan penegakan hukum konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada tahun 2024. Yang kita tahu juga ini tugas pokok fungsinya dari pengadilan adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan juga perdata. Begitu ya Pak Hendra? Oke, sudah siap Bapak dengan pemaparannya? Siap, tapi sebelumnya ditahan dulu Pak Hendra, mohon maaf kita akan jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami di RCTV. Pemirsa, Anda menyaksikan dialog interaktif pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang dipersembahkan oleh Badan Kesbang Pol Kabupaten Cirebon. Oke. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber terkait tugas pokok fungsi pengadilan ini dalam pencegahan dan penegakan hukum konflik sosial menjelang pemilu dan juga pilkada tahun 2024 nanti. Dipersilakan untuk Pak Hendra menjelaskannya. Mengenai materi yang diberikan kepada kami adalah mengenai tugas pokok dan fungsi pengadilan dalam pencegahan dan penegakan hukum konflik sosial pemilu dan pilkada 2024. Kami Pengadilan Negeri Sumber sesungguhnya dalam proses itu bertugas sebagai penegakan hukum. Untuk pencegahan itu dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini Polri bersama dengan pihak kejaksaan dan juga KPU bersama dengan Bawaslu. Kami sebagai pengadilan, sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif, yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ada dua lembaga, yaitu yang pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini pengadilan negeri berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman terdiri 4 lembaga peradilan. Saya memperkenalkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa paham dan mengetahui apa saja peradilan atau pengadilan yang ada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki 4 peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum, di mana pada daerah dan tingkat kabupaten ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
Dan kemudian peradilan agama. Peradilan agama ini juga ada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama yang mengurusi mengenai gugatan perdata yang khusus untuk Muslim ataupun juga orang beragama Islam. Kemudian yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Yang keempat, peradilan militer. Jadi dalam kaitannya ini sebagai penegakan hukum untuk perkara ataupun juga permasalahan mengenai pemilu dan pilkada yang berkaitan adalah peradilan umum, di mana peradilan umum ini mengadili seperti yang disampaikan mbaknya tadi, menerima, memeriksa, memutus perkara-perkara yang diajukan. Yang pertama adalah mengenai sengketa pemilu, dan yang kedua mengenai tindak pidana pemilu. Dan proses ini sendiri sampai yang tertinggi adalah pada pengadilan tinggi untuk tindak pidana pemilu. Kemudian terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, nah ini untuk dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Sehingga ini dua hal yang berbeda agar masyarakat juga bisa memahami ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, tentunya pengadilan negeri nanti yang berwenang untuk mengadili hal tersebut. Sedangkan mengenai kebijakan ataupun juga keputusan yang telah diambil oleh KPU dapat diajukan melalui pengadilan tata usaha negara. Dan yang ketiga adalah mengenai penetapan hasil pemilu. Dalam hal ini negara sudah menentukan bahwa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah dibagi berdasarkan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini pengadilan adalah benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Dan kami juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga telah memberlakukan beberapa perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung, termasuk mengenai hakimnya sendiri juga harus hakim yang khusus, sehingga dapat menyelesaikan perkara pemilu dan pilkada sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan untuk tindak pidana dalam waktu yang sangat singkat, 7 hari harus segera selesai. Nah, ini perlu hakim-hakim yang berkualitas dan profesional untuk bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dan insya Allah Pengadilan Negeri Sumber sudah siap untuk jika nantinya pada tahun 2023 dan 2024 yang nantinya mudah-mudahan tidak terjadi, ya tetap adem ayem seperti ini. Namun jika itu terjadi, Pengadilan Negeri Sumber sudah siap dengan hakim-hakim yang handal dan profesional untuk menangani perkara pemilu dan pilkada. Begitu Mbak, terima kasih. Dan menjalankan tugasnya juga siap ya Pak, menjalankan tugas sebaik-baiknya Pak? Sangat siap. Sangat siap sekali. Oke, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semua untuk Ketua Pengadilan Negeri Sumber tadi yang sudah menjelaskan kepada kita semua terkait tugas pokok fungsinya dalam pemilu nanti ya Pak. Apalagi ini serentak ya Pak, tahun 2024. Waduh, ini semua komponen harus bersiap ya Pak. Karena diharapkan sih kita tidak ada masalah ya, tapi untuk menghadapi itu semua harus ada persiapan yang sangat matang Pak Bupati, Pak Dandim dan juga Pak Ketua Pengadilan Negeri Sumber ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada narasumber yang hadir di sini untuk dialog interaktif di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Pertanyaan saya untuk Bapak Bupati, Pak. Bagaimana upaya dan langkah pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mencegah konflik menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024? Dan apakah kita yang hadir di acara ini bisa dilibatkan langsung dalam pengawasan pemilu dan pilkada serentak nanti? Dengan kebijakan atau rekomendasi Bapak Bupati dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024.
nanti. Terima kasih. Apa bedanya sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu? Apakah MK bisa menangani sengketa proses pemilu? Mengingat biasanya kasus hanya hasilnya saja digugat ke MK. Terima kasih. Yang dipaparkan oleh Pak Dandim, pertanyaannya juga untuk Pak Dandim. Dalam mengantisipasi konflik hendaknya terlebih dahulu dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu, dan dilakukan pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus dilakukan kepada masyarakat, juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada nanti. Pertanyaannya adalah, selain dari unsur kepolisian, apakah peran TNI dalam memetakan wilayah-wilayah konflik dan bentuk pencegahannya seperti apa? Dan ketika terjadi konflik, apa peran dan kewenangan TNI dalam menyelesaikan konflik pemilu dan pilkada? Terima kasih banyak. Ya, untuk sesi pertama ini ada 3 penanya ya, masing-masing kepada narasumber kita, Pak Bupati, Pak Dandim dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Ditahan dulu ya Bapak-bapak untuk jawabannya. Kita akan kembali pemirsa, pasti Anda juga tetap bersama kami di RCTV. Jangan kemana-mana. Kembali di dialog interaktif pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Ya, sebelumnya tadi ada 3 penanya yang sudah bertanya kepada narasumber kita, Pak Bupati, Pak Dandim dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Untuk yang pertama silakan Pak Bupati ditanggapi Bapak tadi yang bertanya upaya dari pemerintah Pak agar tidak terjadi konflik sosial. Seperti apa perannya Pak? Mangga. Di pemerintah sudah ada aturannya Pak, bahwa pelaku itu pelaksana itu adalah KPU, partai adalah pesertanya, bahwa masyarakat itu sebagai konstituen yang akan memilihnya, dan pengawasnya itu ada, pengawasnya yaitu Bawaslu-nya baik tingkat kabupaten, provinsi dan sampai ke tingkat pusat. Jadi tahapan-tahapannya ada. Cuma peran pemerintah, peran masyarakat, LSM ataupun ormas itu bisa pendampingan terhadap masyarakat, memberikan arahan, bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat itu jangan kena terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang akan bikin memperkeruh dan mempermasalahkan, yang akan mengganggu stabilitas nasional dan kerukunan di Kabupaten Cirebon ini. Jadi LSM, Pak Eman dan yang rekan-rekannya ini paling pendampingan terhadap masyarakat, memberikan edukasi. Nah, tetapi kalau sampai kepada sistem di sana sudah ada, yaitu Bawaslu yang ada. Tinggal laporkan ke sana. Kalaupun nanti ada hal-hal yang segala macam, laporkan. Nanti keamanan, nanti ada TNI, Polri dan yang lainnya. Begitu sampai melangkah nanti ada dari pengadilan. Itulah proses yang kita harus ikuti. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat, ikutilah aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, jangan kena terprovokasi dan juga hasutan kepada pihak-pihak tertentu yang akan menggoyahkan keamanan, ketertiban dan kerukunan di Kabupaten Cirebon. Oke, pemerintah dan juga penyelenggara pemilu sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak, dan masyarakat ini jangan sampai mudah terprovokasi Pak Bupati ya, begitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Tadi ada Pak Leman ya, perwakilan pegiat sosial Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya tadi ada yang bertanya lagi kepada Pak Hendra ya, ini terkait bedanya sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu nih. Silakan Pak menjelaskannya. Kalau kita berkaca pada ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara peserta dengan peserta pemilu, atau sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Sedangkan mengenai
perselisihan hasil pemilu dalam pasal 473 menyatakan bahwa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Jadi dalam hal ini adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, baik itu pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, atau DPD, atau DPRD, ataupun juga Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Jadi dari definisi itu dapat kita simpulkan bahwa sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang dikeluarkan oleh KPU, sedangkan sengketa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Jadi di situ bedanya. Dan pertanyaan yang kedua tadi adalah mengenai apakah MK boleh menyidangkan mengenai sengketa proses pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24C menyatakan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa secara limitatif Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Dan terhadap sengketa proses pemilu hanya dapat diajukan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti itu. Jadi kewenangannya sudah dibatasi. Dan oleh karenanya tidak punya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili mengenai sengketa proses pemilu. Begitu. Terima kasih. Jelas ya, Mas Ahmad Sobri atas penjelasannya. Oke, terima kasih banyak. Sudah dijelaskan tadi oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Boleh tepuk tangannya lagi rekan-rekan semua yang hadir di sini. Oke, satu tadi pertanyaan yang belum dijawab ya, menanggapinya silakan Pak Dandim 0620 Kabupaten Cirebon tadi yang bertanya peran TNI dalam memetakan wilayah-wilayah konflik, lalu seperti apa kewenangan TNI ini Pak dalam menyelesaikan konflik pemilu dan pemilu serentak nanti, silakan. Dalam proses pilkada ini kan sudah berjalan Pak, sebenarnya sudah mulai dari saat ini yang tadi saya dapat sampaikan, sudah terasa suasananya, sudah mulai terasa perjalanannya. Di saat inilah kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan territorial dan ini kita tidak sendiri. Kami selalu, saya pun secara pimpinan Kodim menyampaikan kita tidak sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama seluruh komponen masyarakat, baik itu dari Forkopimda, Forum Kombinaan di kecamatan sampai dengan di level tingkat desa yaitu Babinsa. Babinsa itu pun tidak sendiri. Dia akan dengan dari Kubu dengan Babin Kamtipmas sama-sama. Pada tahap pencegahannya sebelum terjadi konflik kita sudah mulai diingatkan. Tidak apa-apa berbeda-beda itu bagus. Karena itulah mungkin yang menjadi indah. Tapi kalau satu warna monokrom pun tidak bagus. Maka itu perbedaan itulah yang kita biasakan. Dengan kita sering tampilkan kepada masyarakat, kepada ini. Silakan berbeda pilihan, berbeda warna, berbagai perbedaan. Karena memang itulah Indonesia. Kita selalu kita kedepankan. Kenapa pada lambang negara kita di bawah tertulis Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa juga orang mengartikan dalam bahasa Inggris juga seperti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Memang kita biasakan. Ini pada tahap pencegahan. Jadi kita biasakan mereka terbiasa dan beda namun satu tujuan. Bahwa kita adalah satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana apabila sudah terjadi konflik itu sendiri? Kita secara gabungan baik secara terpadu baik itu unsur militer, Polri, pemerintahan daerah
Bawaslu, kita akan adakan langkah-langkah. Langkah-langkah ini pun perlahan kan kita sudah mulai ada rembukan-rembukan kira-kira langkahnya apa. Mulai kita identifikasi dulu, setelah identifikasi kita kumpulkan bukti-bukti, baru kita pertemukan adakan mediasi-mediasi. Harapannya tidak menjadi konflik yang tadi seperti Bapak Ketua PN sampaikan, akhirnya harus berurusan dengan mahkamah. Harapan kita ini bisa diselesaikan sebaik mungkin, yaitu pada level-level cukup dimediasi. Karena tadi seperti kami sampaikan sebelumnya, pada level-level pada tahapan sekarang kita udah pencegahan. Jadi kita sama-sama ngajak, biasakan kita berbeda tapi tujuan kita satu. Demikian Mbak. Oke, boleh berbeda-beda pilihan tapi tetap setujuan Pak Dandim ya. Betul sekali. Oke, tapi sayangnya Bapak yang kita pilih pengen punya tujuan yang sama, menang semua Pak Bupati ya, pengennya menang semua. Oke, baiklah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Dandim. Oke, kita buka sesi kedua ya untuk dialog interaktifnya. Silakan untuk sesi berikutnya kita buka lagi yang ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Setiap pelaksanaan pilkada itu kan pasti ada yang namanya konflik ya. Itu baik di masyarakat atau di pemerintahan sendiri. Nah, bagaimana langkah pemerintah untuk meminimalisir konflik yang terjadi karena pemerintah ini sangat dekat sekali dengan pelaksanaan pemilu kada serentak ini, dan bagaimana langkah antisipasi untuk meminimalisir konflik tersebut? Mengingat pada pemilu pada tahun 2019 sangat nyata terjadi fenomena polarisasi dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, langkah apa yang akan dilakukan dalam upaya meminimalisir polarisasi tersebut pada pemilu 2024 nanti? Mengingat dampak dari polarisasi itu cukup membuat harmonisasi masyarakat mengalami kerenggangan. Sebelumnya maaf, ini pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Dandim. Izin bertanya Bapak untuk Ketua PN Sumber. Penegak hukum sendiri pasti punya standar yang dimiliki untuk hukuman yang pas bagi pelanggar aturan yang telah disepakati oleh pihak terkait tentang pilkada. Kira-kira hukuman apa Pak yang akan diberikan jika itu terjadi Pak? Selanjutnya ke Pak Bupati, bagaimana tanggapannya Bapak untuk meminimalisir konflik yang terjadi? Pemerintah ini di sini ada bagian ya, karena di pemerintah Kabupaten Cirebon itu ada bagian-bagiannya atau SKPD-nya. Dalam hal ini yaitu dari Kesbangpol. Kesbangpol ini dengan yang selalu koordinasi dengan berbagai pihak dan mengajak kepada masyarakat agar melakukan kewaspadaan dan cegah dini seluruh potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta kondisivitas wilayah. Nah, diantaranya waspada terhadap spanduk informasi hoax yang beredar melalui media sosial atau media cetak dan televisi. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, maka Kesbangpol mewanti-wanti kepada masyarakat itu. Nah, yang sifatnya baik spanduk ataupun di medsos ini yang sifatnya provokasi ya, sehingga berpotensi dapat mencegah memecah belah persatuan dan kesatuan serta keresahan masyarakat. Yang kedua, waspadai masyarakat ini waspadai kepada calon atau sebagai pendukung yaitu kampanye hitam yang merupakan suatu upaya di bidang politik untuk merusak atau mempertanyakan lawan politik dengan cara atau memainkan propaganda negatif menjelang pemilu pilkada serentak tahun 2004. Jadi masyarakat pun, jadi kami cuma sekedar memberikan hati-hati, waspada dan memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga tentang waspada gerakan kelompok yang selalu memainkan politik identitas. Nah, politik identitas ini kami itu dan beserta nanti kerjasama dengan Forkopimda ini kita memberikan informasi kepada masyarakat politik identitas ini. Apalagi nanti calonnya misalkan dari suku, agama, ras yang berbeda, nanti itu akan digosok-gosok. Bahkan bisa saja nanti yang kepercayaannya yang berbeda, nanti agama ini sebagai alat untuk provokasi
terhadap masyarakat. Nah, inilah peran daripada pemerintah untuk bisa meminimalisir suatu kejadian-kejadian. Pemerintah berperan, tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakatnya aja gampang terprovokasi. Masyarakatnya juga harus punya peran. Maka di masyarakat itu dari LSM, mahasiswa itu kita sama-sama. Nah, kalau memang sudah terlanjur, nanti itulah peran pihak lain. TNI, Polri, pengadilan, di sana ada Bawaslu, kalau politiknya nanti ada Panwas, ada KPU. Nah, itulah jadi peran daripada pemerintah, yaitu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, dan kita ini awas hati-hati, karena biasanya kadang-kadang calon atau pendukung calon ini dengan berbagai cara supaya memenangkan. Maka kami sekali lagi, kalian masyarakat Kabupaten Cirebon harus menjadi pemilih yang cerdas. Jadi semua komponen harus ikut berpartisipasi, berperan aktif dalam mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Begitu Pak Bupati ya. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya dia akan bertanya kepada Pak Dandim terkait dengan upaya meminimalisir polarisasi pada pemilu tahun 2024 nanti. Sebelum dijawab, dan mohon maaf kita akan break sebentar. Pemirsa NCTV, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Interaktif yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Kami masih berada di Gedung Kaliandra Graha Pena RCTV di Dialog Interaktif yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Ya, 3 narasumber kita pemirsa masih bersama kita di sini, pasti juga di sini masih setia ada rekan-rekan dari LSM, tokoh pemuda dan juga dari Ormas ya, yang ingin mendengarkan ini penjelasan dari Pak Dandim terkait upaya meminimalisir polarisasi untuk pemilu 2024 nanti. Seperti apa, Dan? Silakan. Baik, terima kasih tadi Mbak, siapa tadi? Mbak Nena, oke. Baik Mbak, bagaimana upaya meminimalisir polarisasi? Memang sudah pernah terjadi. Bagaimana potensi sekarang? Sangat mungkin terjadi kembali. Dan itu mungkin kita sangat tidak harapkan terjadi. Kami juga mengikuti kalau langkah-langkah yang sudah ada pada Permen H nomor 13 tahun 2016, diantaranya dari pencegahan konflik, kemudian pada saat kita penanganan konflik ataupun penanganan pasca konflik, post konfliknya. Nah, kita lebih menggarisbawahi di penanganan pranya. Jadi bagaimana pada saat pranya, ini sudah kita sampaikan bahwasannya kegiatan ini tujuannya akhirnya adalah apa? Untuk kebaikan bangsa bersama yang dimulai dari tingkat kabupaten. Nah, kalau ini saja belum disadari, sangat mungkin terjadi untuk hal seperti polarisasi. Terpolarisasi itu kan otomatis sudah nanti akan dampaknya sangat tidak baik. Maka itu di saat inilah seperti saya sering sampaikan kepada anggota-anggota saya, baik itu pada saat kegiatan dinas maupun non-dinas, formal non-formal, selalu saya ingatkan. Terus ajak masyarakat, terus ajak muda-mudi, seperti kalau kita mengetahui dulu lagu Bangunlah Pemuda-Pemudi, kita mengingat lagi ke Sumpah Pemuda, itu semua tujuannya adalah satu. Jadi supaya tidak terpolarisasi, jadi kita bulatkan tekad dan tujuan. Walaupun semua pengen menang, semua pakai ini. Tapi ketika salah satu yang menang, berarti itu adalah kemenangan buat kemajuan bangsa. Mungkin begitu Mbak kira-kira. Terima kasih, sangat jelas ya, padat sekali penjelasan dari Pak Dandim ya. Terima kasih Mbak, sudah jelas ya tadi ya, terima kasih. Oke, satu lagi ya, tadi ada yang bertanya kepada Pak Hendra nih ya, untuk standar hukuman nih Pak. Waduh, ngomongnya hukuman ini agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih Pak ya. Bagaimana Bapak penjelasannya? Hakim dalam menjatuhkan putusan itu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dalam setiap putusan hakim itu ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam putusan itu sendiri ada 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini adalah bagaimana hukum yang telah dibuat atau diciptakan oleh legislatif dapat dijalankan. Tentunya tadi mengenai pilkada, hakim dalam memutus perkara pilkada
tentu berdasarkan undang-undang yang berkaitan tentang pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam Undang-Undang 10 2016 sudah diatur secara limitasi bahwa untuk penjatuhan pidana ataupun hukuman terhadap pelanggar yaitu pidana penjara dan pidana denda. Jadi ini ada dua pidana. Kemudian juga diatur mengenai ada sanksi administratif tentunya. Dan administratif adalah wewenang dari PT UN. Dan kemudian tujuan yang dicapai adalah keadilan. Tentunya keadilan ini sangat relatif. Karena undang-undang ini mengatur adalah batasan tertinggi, namun tidak diatur regulasi pidana batasan bawah, sehingga hakim harus berpatokan pada hal demikian dengan menganalisa fakta-fakta yang terjadi di persidangan dalam hal mengenai yang pertama mengenai tingkat kesalahan dari si pelaku ini sendiri. Contoh antara yang menyuruh dengan yang melakukan ataupun juga yang ikut-ikutan. Tentunya ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Dan kemudian mengenai dampak yang terjadi akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Jadi ini juga mempengaruhi bagi hakim apakah skalanya skala kecil ataupun juga skala besar. Nah ini bagi hakim tentunya dengan skala besar hakim akan mempertimbangkan dan kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman yang paling berat. Kemudian tujuan yang dicapai yang ketiga adalah kemanfaatan. Kemanfaatan ini baik itu bagi si pelaku kejahatan adalah menimbulkan efek jerah sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan juga bagi masyarakat juga menjadi shock terapi sehingga tidak mengikuti perbuatan yang melanggar ini juga, serta juga mengembalikan keseimbangan yang telah mungkin dirusak ataupun juga terganggu akibat dari pelanggaran itu sendiri. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Hendra atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini ya. Masih banyak sepertinya ya teman-teman yang akan bertanya kepada narasumber kita, tapi mohon maaf karena waktu juga kita harus tutup untuk sesi bertanya ini ya. Untuk dialog masih berlanjut dengan akhirnya adalah kita ingin tahu kesimpulan dari masing-masing narasumber dari apa yang sudah dijelaskan untuk penjagaan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti. Dari Pak Bupati dulu, mangga Bapak, bagaimana untuk kesimpulan dan juga statement closing dari Pak Bupati? Ya, terima kasih. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon di dalam menghadapi pemilu, pilpres, pilkada, bahkan pilwu, kita harus bersikap dewasa. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Kita hidup ini pasti berbeda. Berbeda pilihan itu hal manusiawi dan ini adalah program pemerintah lima tahunan untuk roda pemerintahan menjalankan organisasi pemerintahan dengan baik. Maka ada dua hal. Yang pertama, calonnya itu juga jangan sering manas-manasi kepada masyarakat yang bikin keruh dan bikin menggoyak persatuan kesatuan. Yang kedua, masyarakatnya ada suatu perbedaan disikapi dengan dewasa, dengan arif, dengan biasa saja. Jadi itulah kita hakikat hidup di dunia ini, perbedaan. Maka perbedaan itu sunnatullah manusiawi, tapi persatuan, kesatuan, kebersamaan itulah yang paling utama. Ya, selanjutnya dari Pak Dandim, bagaimana Bapak untuk statement closing dari? Baik,
pada momen yang baik ini memang kesempatan saya secara pribadi maupun saya sebagai institusi mengajak kita seluruhnya, mari seluruhnya yang sudah memiliki hak pilih, kita meriahkan, kita warnai dengan warna masing-masing. Setiap warna itu nantinya akan kita bingkai, kita akan kumpulkan menjadi satu, terbingkai dalam wujud NKRI. Jadi berbagai warna tersebut tujuan akhirnya akan suatu lukisan yang indah dibingkai oleh NKRI. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dandim, luar biasa sekali ya. Ini himbauan untuk kita semua ya Bapak ya, biar kita sukseskan pemilu 2024 ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber, bagaimana Bapak kesimpulannya? Baik, terima kasih. Saya sangat sepakat apa yang telah disampaikan Pak Bupati dan Pak Dandim dalam hal ini. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk menjadi insan ataupun juga masyarakat yang cerdas, mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pemilu dan pilkada. Perbedaan boleh ada di antara kita, akan tetapi rasional harus tetap dikedepankan dan persatuan lebih penting daripada segalanya. Sehingga jika ada masalah, sudah ada saluran upaya hukumnya dan bisa menempuh upaya hukum yang telah disediakan. Tidak perlu ada perpecahan karena yang rugi adalah kita semua dan Bapak dan Ibu semuanya akan menanggung dari hal-hal yang tidak baik itu sendiri. Persatuan itu sangat penting sekali Bapak ya, boleh berbeda-beda tapi tetap satu tujuannya. Oke, ya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini juga ini ada apresiasi ya dari para peserta ya, ini perwakilan. Kesimpulan yang saya berikan satu sih soal konflik sosial. Saya menyoroti soal narasi politik yang terus didengungkan oleh elit, itu yang pertama. Yang kedua soal pendidikan politik. Artinya kita ingin ada Human Development Index yang meningkat di Kabupaten Cirebon. Ini berkaitan dengan keberpihakan anggaran nasional atau daerah, berapa persen keberpihakannya terhadap pendidikan di Kabupaten Cirebon. Itu aja sih kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas, sangat luar biasa sekali, betul sekali ya. Dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, mengikuti kegiatan ini, informasi kita bertambah, pengetahuan kita bertambah ya. Terima kasih Badan Kesbang Polda Kabupaten Cirebon ya. Tepuk tangan dong teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik kita harus akhiri untuk dialog interaktif kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Pak Bupati, Pak Dandim dan juga Pak Ketua Pengadilan Negeri Sumber. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita sukseskan pemilu 2024, jadilah pemilih yang rasional ya. Sukses tanpa ekses. Begitu Bapak, sepakat ya semua ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita harus akhiri. Terima kasih untuk Badan Kesbang Polda Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.